Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang paling utama dan paling mulia dalam Islam. Hal itu dapat kita ketahui dari cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat langsung dari Allah ketika dalam peristiwa Mi'raj Nabi ke Sidratul Muntaha. Maka tidaklah mengherankan jika tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berkalam di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat menempati posisi nomor 2 dalam urutan rukun Islam yang malaikat Jibril ajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita mengucapkan syahadatain. Orang yang melaksanakan sholat sejatinya adalah orang yang juga mendirikan agama, dan orang-orang yang meninggalkan sholat sejatinya dia telah menghancurkan fondasi agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rasul amril Islamu wa umuduhu sholatun." Artinya, inti pokok segala urusan adalah sholat. Dan inti pokok segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian, sahabat muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-ahadul ladzi bainana wa bainahum salatun. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian yang mengikat antara kita orang muslim dengan mereka orang kafir adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Maksud kafir di sini adalah sifatnya seperti orang kafir, tetapi status orang yang meninggalkan salat tetaplah statusnya seorang muslim. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu betapa pentingnya ibadah salat dalam Islam, maka kita juga harus tahu bahwa ibadah salat juga merupakan cermin kehidupan seorang hamba. Jika ada seorang muslim yang terbiasa menunda waktu salat, maka dia harus siap juga tertunda dari segala hal kebaikan yang akan datang kepadanya. Padahal salat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah di hari kiamat adalah amalan salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha. Jika salatnya baik, maka ia telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasi. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bahkan Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Apa yang berharga dari agamamu jika sholatmu saja tidak berharga bagimu?" Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang sholat. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kamu mampu memperbaiki sholatmu, maka seperti itulah kamu akan mampu memperbaiki hidupmu. Seperti apa engkau melakukan sholatmu, maka seperti itulah kehidupanmu.
maka tidaklah kamu tahu bahwa sholat itu bergandengan dengan kesuksesan, di mana dalam kalimat azan dikatakan hayya 'alas sholah, kemudian hayya 'alal falah. Marilah kita sholat dan marilah kita meraih kesuksesan. Bagaimana mungkin kamu atau kita minta kesuksesan kepada Allah sedangkan kita tidak menunaikan hak-hak Allah? Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik dan tepat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.